Pak, persiapan keliling seperti apa, Pak? Persiapannya seperti apa? Ya, siap saja. Topinya pakai PSI sama bajunya sepertinya dari PSI juga, Pak. Ya, ini dikirimi sama Ketum Kaisang ya, saya pakai. Agenda di Lampung nanti mungkin kemana saja, Pak? Agenda di Lampung. Ada rundown acaranya sudah dibuat, baik dari relawan, dari PSI semuanya sudah padat. 3 hari ya, Pak, di Lampung, Pak? Ya, kalau untuk PSI saya ingin memberikan motivator, kemudian juga memberikan pesan-pesan pentingnya struktural di PSI ini segera komit, sehingga menjadi sebuah mesin politik yang baik. Kemudian juga membangkitkan kesadaran berpolitik masyarakat juga. Ya. Nanti sama Mas Kaisang juga ya, Pak, di Lampung? Ya, ketemu. Jokowi mau turun ke daerah, bagus. Tapi pertanyaannya sederhana, siap disambut demo rakyat yang menagih janji? Ingat, saat Jokowi ke Makassar, rakyat sudah turun ke jalan, bukan menyambut, tapi memprotes. Kalau kunjungan itu berkaitan dengan konsolidasi partai anak bungsunya, maka tidak perlu basa-basi. Ini bukan tugas kenegaraan. Ini nafsu kekuasaan yang belum padam. Ini oligarki yang sedang mengukuhkan dirinya lewat partai dinasti. Rakyat tidak butuh senyum, bagi-bagi topi, kaos, sembako, dan amplop. Rakyat butuh pertanggungjawaban. 10 tahun berkuasa, Jokowi meninggalkan warisan yang berat. Demokrasi dirusak secara sistematis, dari cawe-cawe pemilu hingga mobilisasi aparat, sistem hukum dilucuti, KPK dikerdilkan, Mahkamah Konstitusi dijadikan alat keluarga, keteladanan publik dihancurkan. Seorang presiden mengizinkan anaknya maju lewat putusan yang melanggar etika. Belum selesai di situ, ada deretan indikasi korupsi besar yang belum tuntas diusut. Kereta cepat dengan pembengkakan biaya yang tidak masuk akal. Infrastruktur yang angkanya mencurigakan, pemindahan ibu kota yang prosesnya gelap, hilirisasi nikel yang menguntungkan segelintir konglomerat. Siapa yang untung? Bukan rakyat. Dan jangan lupa pemilu 2024, bansos lebih dari 500 triliun rupiah dikucurkan menjelang pemungutan suara. Itu bukan kebijakan sosial, itu operasi politik dengan uang negara. Kini fiskal negara babak belur, utang menggunung, anggaran pendidikan dan kesehatan dipangkas. Maka silahkan keliling, tapi bersiaplah disambut bukan dengan bunga, melainkan dengan aksi massa, dengan tagihan rakyat yang jatuh tempo sudah lama. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Kacamata Dangi ya. Bagi kalian yang belum subscribe Kacamata Dangi, yuk silahkan subscribe teman-teman. Karena subscribe itu gratis ya. Teman-teman, ini menarik sekali ya. Bagaimana kemarin heboh Jokowi itu keliling Indonesia ya. Sudah dimulai dari Lampung. Nah, Jokowi ke Lampung ini tentu menjadi viral ya. Bagaimana pergerakan Pak Jokowi ini tentu membuat kita ya tidak terkejut lagi teman-teman. Kenapa? Karena ini sudah beliau lakukan berkali-kali ya. Bagaimana ia hadir di acara PSI misalnya ya kan, hadir di acara partai Gajah teman-teman. Dan ini menariknya adalah ketika dulu ya sebelum pensiun ya, Jokowi mengatakan ya ingin pensiun pulang ke kampung yang meminang cucu, hidup sebagai rakyat biasa. Dan ini kan menjadi sebuah pemikiran kita dulu bahwa beliau ini akan menjadi rakyat biasa. Tiba-tiba beliau ini ya kemudian hadir di acara PSI dan sebagainya. Dan kali ini bagaimana beliau itu juga akhirnya kan ya terang-terangan memakai kostum PSI, kemudian beliau ini terang-terangan keliling Indonesia ya untuk konsolidasi partai dan sebagainya. Ini menjadi pertanyaan besar bagi masyarakat ya. Agendanya apa? Tujuannya apa? Ya kan? Ya tentu saja sebagian elit pengamat ya mengungkapkan bahwa ya ini tidak lain tidak bukan untuk 2029. Bagaimana kontestasi Pilpres, Pileg 2029 ini tentu
adalah momentum ya bagi setiap elemen ya, setiap partai ya untuk bertanding teman-teman. Dan ya salah satunya PSI yang belum pernah lolos ke Senayan ya kan. Ya dengan turunnya Pak Jokowi ini ke daerah-daerah ya, dengan mungkin saja ya secara diam-diam bergabung dengan PSI, tentu ini kan tujuannya memperkuat. Namun sebagian besar masyarakat juga mengkritik ya kan. Apakah ini ambisi kekuasaan ya kan? Apakah ini ambisi ya supaya nanti Gibran maju capres ya, atau partai daripada anaknya Kaisang untuk maju ataupun lolos ke Senayan ya kan. Ini kan pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya kan keluar dari masyarakat teman-teman. Apakah 10 tahun masih kurang ya kan? Bagaimana menurut